Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, kalamun nafisun lil mawardiyyi fit tawadu'i. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau kemudian memasuki pembahasan yang menjelaskan mengenai tawadhu'. Karena pada pembahasan sebelumnya itu kita membahas mengenai sifat ketujuh yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar, yaitu sifat tawadhu'. Kemudian di sini beliau menjelaskan kalamun nafisun lil mawardiyyi fit tawadhu'i. Ucapan yang sangat berharga dari Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala mengenai tawadhu'. Kita tahu beliau adalah ulama terdahulu dari Basrah. Kemudian beliau menjelaskan atau memulai pengutipannya, yaqulu Abul Hasani Al-Mawardiyu. Berkata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, fa amma ma yajibu an yakuna alaihil ulama'u. Maka adapun sesuatu yang wajib ulama itu berada di atasnya, atau mudahnya adapun sesuatu yang wajib dimiliki oleh para ulama minal akhlaqi, berupa akhlak. Ya, berarti mudahnya adapun akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para ulama allati hiya bihim uliqa, di mana seharusnya akhlak-akhlak tersebut itu melekat kepada mereka, yang melekat kepada para ulama. Walahum alzama, dan juga akhlak-akhlak tersebut itu wajib dimiliki oleh para ulama. Nah, apa saja itu akhlak yang selayaknya atau justru wajib dimiliki oleh para ulama? Fattawadu'u, yaitu tawadhu', sikap rendah hati, atau yang telah kita bahas sebelumnya. Wa mujanabatul ujbi, dan menjauhi sifat ujub, menjauhi sifat membanggakan diri. Mengapa beliau mengatakan bahwa seorang ulama itu selayaknya memiliki sifat tawadhu' dan menjauhi ujub? Beliau menjelaskan, li'anna tawadhu'a atufun. Karena yang namanya sifat tawadhu' itu dapat membangkitkan kasih sayang. Wal ujba munaffirun. Adapun sifat ujub, sifat membanggakan diri, itu adalah sesuatu yang memuakkan, menjijikkan. Wa huwa bikulli ahadin qabihun. Dan sifat ujub ini itu kalau ada pada setiap orang, atau kalau di sini ada pada orang biasa yang bukan ulama, itu sudah sesuatu yang buruk. Wabil ulama'i aqbahu. Adapun kalau sifat ujub itu ada pada ulama, itu menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Artinya di sini mengisyaratkan bahwa sifat ujub itu sesuatu yang buruk bagi manusia biasa, tapi kalau ada pada seorang ulama yang seharusnya itu mereka itu berilmu, itu adalah perkara yang lebih buruk lagi. Mengapa lebih buruk? Li'annan nasa bihim yaqtaduna. Karena yang namanya ulama
itu menjadi teladan bagi para manusia. Ya, manusia itu meneladani para ulama, yang menjadi panutan. Wa katsiran ma yudakhiluhumul i'jabu. Ya, ini adalah ucapan dari Al-Mawardi rahimahullahu taala. Ya, wa katsiran ma yudakhiluhum al-i'jabu. Dan ada banyak para ulama yang disisipi dalam hatinya itu perasaan ujub, perasaan kagum kepada dirinya sendiri. Ya, mengapa mereka kagum kepada dirinya sendiri? Litawahhudihim bifadilatil ilmi. Karena mereka itu ya bersatu dengan keutamaan ilmu. Dan kita tahu ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Maka ada kemungkinan bahwa karena ulama itu bersatu dengan sesuatu yang mulia, itu disusupi perasaan kagum kepada diri sendiri. Walau annahum nadharu haqqan nadhari, dan kalaulah para ulama tersebut itu melihat dengan pandangan yang benar. Wa alimu bi mujibil ilmi. Wa alimu bi mujibil ilmi. Dan juga lebih tepat amilu ya. Tapi ya, dan juga, jika mereka mengetahui sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, karena para ulama itu berilmu. Ya, dan jika mereka mengetahui dengan tingkatan ilmu yang mereka miliki tersebut, lakanat tawadu'u bihim aula. Ya, lakanat tawadu'u bihim aula. Maka sifat tawadu' itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang lebih utama. Ya, maka sikap tawadu' itu akan lebih baik bagi para ulama tersebut. Kemudian wa mujanabatul ujabi bihim ahra. Dan juga menjauhi sifat ujub itu justru akan membuat mereka itu lebih mulia. Li'annal ujaba naqsun yunafil fadla. Karena sifat ujub itu adalah sesuatu kekurangan yang bertentangan dengan sifat keutamaan. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala itu melanjutkan, fala yafi ma adrakuhu min fadilatil ilmi bima lahiqahum min naqsil ujabi. Maka ternyata pengetahuan para ulama mengenai keutamaan ilmu itu tidak dapat membebaskan mereka dari ya kekurangan ujub yang dapat mengikuti mereka. Ini adalah suatu realita ya, bahwa walaupun para ulama itu mengetahui keutamaan ilmu, ternyata itu tidak dapat membebaskan mereka dari kemungkinan ya kekurangan ujub yang mengikuti mereka. Wa kafa bil mar'i ilman idza abadallaha azza wa jalla. Ya, wa kafa bil mar'i ilman idza abadallahu azza wa jalla. Maka cukuplah seseorang itu dikatakan memiliki ilmu jika dia itu beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa kafa bil mar'i jahlan idza u'jiba bi ra'yihi. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang bodoh, ya seseorang yang jahil, jika dia itu kagum terhadap pendapatnya. Ya, mengagumi ilmu atau pendapat yang dia miliki.
Wa illatu i'jabihim, ya, dan yang menjadi illah, ya, dasar atau alasan dari mengapa para ulama itu mengagumi diri mereka sendiri. Ya, ada kemungkinan para ulama itu di sisi perasaan ujub atau kagum pada diri sendiri, itu adalah insirafu nadharihim ila kathrati man dunahum minal juhali. Ini poin yang sangat penting. Ya, illah dari sebab, ya, mengapa para ulama itu terkadang disusupi perasaan ujub, itu adalah insirafu nadharihim ila kathrati man dunahum minal juhali. Nah, di sini digunakan ungkapan insarafa ila, ya, insarafa ila. Insarafa ila itu fokus atau memusatkan pandangannya. Berarti yang menjadi sebab mengapa ulama itu ada kemungkinan kagum pada diri sendiri, karena mereka itu perhatiannya itu dipusatkan atau difokuskan kepada banyaknya orang-orang bodoh yang keilmuannya di bawah mereka. Jadi ketika seseorang itu berilmu, memiliki ilmu, maka ada kemungkinan yang menjadi fokusnya, yang menjadi perhatiannya, itu bahwa ada betapa banyaknya, ya karena dia telah berilmu, betapa banyaknya orang-orang yang di bawahnya dari segi ilmu. Ya, betapa banyak. Mungkin murid-muridnya, ya, atau orang-orang biasa yang ilmunya tidak selevel ulama. Nah, kalau sampai ulama fokusnya, perhatiannya justru kepada itu, maka itu bisa menjadi sebab dia kagum pada ilmu yang dia miliki. Kemudian wansirafu nadharihim amman fawqahum minal ulama'i. Ya, di sini digunakan insarafa'an. Ya, insarafa'an. Insarafa'an itu memalingkan. Ya, berarti dan juga selain yang dia jadikan perhatian itu orang-orang, betapa banyaknya orang-orang bodoh yang ilmunya di bawahnya, kemudian mereka memalingkan pandangannya bahwa sebetulnya ada banyak para ulama yang keilmuannya di atas mereka. Ya, sepandai apapun seseorang itu menuntut ilmu dan merasa dirinya alim, dia itu harus sadar bahwa sebetulnya itu masih banyak ulama yang keilmuannya di atas mereka. Maka itu akan membantu mereka untuk menyadari bahwa ternyata keilmuan saya itu masih belum seberapa. Kalau yang menjadi fokus itu orang-orang bodoh yang ada di bawahnya dari segi keilmuan, tentu dia akan merasa bangga. Kemudian beliau melanjutkan, فَإِنَّهُ لَيْسَ مُتَنَاهٍ فِي الْعِلْمِ إِلَّا وَسَيَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. Ya, karena tidaklah seseorang itu fokus atau menghabiskan waktunya dengan ilmu, melainkan dia pasti akan mendapati seseorang yang lebih berilmu daripadanya. Seseorang yang berkecimpung, yang menuntut ilmu, itu pasti walaupun dia merasa pandai setelah itu, pasti dalam perjalanan dia akan menemui seseorang yang lebih berilmu daripadanya. Ya. Kemudian idzil ilmu akfaru min an yuhita bihi basyarun. Sedangkan yang namanya ilmu itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu diliputi oleh manusia. Ilmu yang dapat dipelajari oleh manusia itu sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas. Maka seseorang walaupun menghabiskan seluruh hidupnya untuk ilmu, itu sesungguhnya hakikat ilmu itu jauh lebih luas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-76, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, narfa'u darajatim man nasha'
Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Nah, namun di sini syahidnya wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan di atas setiap orang-orang yang berilmu itu ada zat yang maha mengetahui. Maka kita harus sadar bahwa ilmu apapun yang kita merasa sudah kuasai, ternyata itu tidak seberapa dengan ilmu yang ada. Ilmu Allah itu maha luas. Kemudian beliau melanjutkan, fayan bagi liman alima an yanzura ila nafsihi bitaqsiri ma qussira fihi atau ma qassara fihi. Ya fayan bagi liman alima an yanzura ila nafsihi bitaqsiri ma qassara fihi. Maka sudah selayaknya bagi seseorang yang berilmu untuk memandang dirinya dengan kekurangan kelemahan yang dia miliki. Jadi yang dia pandang atau orang berilmu itu seharusnya memandang dirinya itu bukan sebagai orang yang berilmu, tetapi dia memandang kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Mengapa? Liyaslama min ujabi ma adraka minhu. Supaya dia selamat dari mengagumi ilmu yang dia miliki. Dia harus melihat bahwa dirinya itu penuh kekurangan, sehingga dia selamat dari perasaan kagum terhadap ilmu yang dia miliki. Wa qad qila fi manthurinil hikami. Dan maaf, wa qad qila fi manthuril hikami. Dan sungguh dikatakan dalam untayan hikmah. Nathr-nathr atau untayan-untayan yang berisi hikmah. Apa untayan hikmah itu? Isinya, idza alimta fala tufakkir fi kathrati man dunaka minal juhali. Ini semakna dengan yang tadi. Jika engkau telah menjadi orang yang berilmu, maka engkau jangan pikirkan banyaknya orang-orang bodoh yang ada di bawahmu dari sisi keilmuan. Jadi jika engkau kemudian dianugerahkan ilmu, fokusmu itu jangan kepada banyaknya orang-orang bodoh yang ada di bawahmu dari sisi keilmuan. Walakin inzur ila man fawqaka minal ulama'i. Akan tetapi yang jadi fokusmu itu seharusnya itu betapa banyaknya orang-orang yang di atasmu dari sisi keilmuan, yaitu para ulama. Maka ini merupakan apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus, atau seorang ulama, seorang yang berilmu itu harus menjauhi sebab kemungkinan munculnya ujub dari dirinya. Sampai di sini ucapan dari untayan hikmah tersebut. Wa qallama tajidu bil ilmi mu'jiban. Akan tetapi jarang sebetulnya engkau dapati seseorang yang berilmu itu ujub dengan dirinya. Kalau memang dia betul-betul berilmu, kalau seseorang itu betul-betul memiliki ilmu, maka jarang sebetulnya engkau dapati orang tersebut itu menjadi kagum terhadap dirinya. Wa bima adrakahu minhu muftakhiron. Dan juga jarang jika seseorang itu benar-benar berilmu, itu dia menyombongkan ilmu yang dia miliki. Sangat jarang. Karena dia tahu dengan ilmu tersebut, dia mengetahui bahwa sebetulnya ilmu yang dia miliki itu sangat sedikit. Illa man kana fihi muqillan wa muqassiran. Nah ini. Melainkan sebetulnya biasanya orang yang ujub dan sombong dengan ilmunya itu adalah yang muqillan, sebetulnya ilmunya itu masih sedikit. Wa muqassiran, dan juga lalai dalam menuntut ilmu. Mungkin belum lurus dalam niat menuntut ilmu tersebut. Maka orang yang sombong, yang ujub, itu biasanya yang
orangnya ilmunya kurang dan juga lalai dalam niatnya menuntut ilmu. Emang apa? Li'annahu qad yajhalu qadarahu. Ya karena terkadang orang-orang yang ilmunya kurang dan lalai dalam menuntut ilmu itu terkadang ya dia tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Ya tidak mengetahui kemampuannya sendiri, batasannya. Wa yahsabu annahu nala bidukhuli ghayatihi. Maaf. Wa yahsabu annahu nala bidukhuli fihi aktsarahu. Ya wa yahsabu annahu nala bidukhuli fihi aktsarahu. Dan juga terkadang seseorang yang ilmunya kurang atau lalai dalam belajar itu menganggap bahwa dirinya itu telah mencapai atau telah mengetahui ilmu lebih banyak daripada apa yang sebetulnya dia ketahui. Sebetulnya yang dia ketahui itu masih sedikit dari ilmu, tapi dia merasa, wah, saya itu sudah menguasai inti ilmu ini. Nah, hanya prasangka saja, anggapan dia sendiri. Maka ini menjadi penegur bagi kita bahwa ketika ilmu kita masih sedikit, ya, atau ketika kita merasa bangga pada ilmu kita, jangan-jangan ilmu kita itu masih sedikit dan kita lalai dalam menuntut ilmu. Fa'amma man kana fihi mutawajjihan. Adapun orang yang dalam menuntut ilmu itu terarah. Wa minhu mustaktsiron. Dan juga dia itu senantiasa haus dalam menuntut ilmu, tidak cepat merasa puas. Fahuwa ya'lamu min bu'di ghayatihi. Maka orang yang terarah dan juga senantiasa haus menuntut ilmu, maka dia akan menyadari bahwa tujuannya dari menuntut ilmu itu masih sangat jauh. Ya, atau bahkan mustahil bagi kita untuk menguasai seluruh ilmu karena sangat jauh. Kemudian wal ajzi an idraki nihayatihi. Dan juga seorang yang terarah dan haus menuntut ilmu itu akan mengetahui bahwa dia tidak akan mampu untuk mencapai ujung dari ilmu atau akhir dari ilmu. Karena saking jauhnya tadi. Ma yasudduhu minal ujabi bihi, maka perasaan-perasaan tersebut itu dapat menghalanginya dari merasa ujub, ya, merasa mengagumi diri sendiri. Wa qad qala asy-Sya'biyyu, dan berkata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, ini ucapan yang sangat masyhur. Beliau berkata, al-ilmu thalathatu ashbarin. Ilmu itu memiliki 3 jengkal, atau mudahnya ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Faman nala minhu shibron syamakha bi anfihi. Ya, ilmu itu ada 3 tingkatan. Maka barang siapa yang mencapai tingkatan pertama dari ilmu, syamakha bi anfihi, dia akan tinggi hidungnya. Ini ungkapan untuk orang yang sombong. Maka barang siapa yang mencapai tingkatan pertama dari ilmu, dia akan merasa sombong, merasa kagum kepada dirinya. Wa dhanna annahu nalahu. Dan dia menyangka bahwa dia itu sudah mempelajari atau mencapai seluruh hakikat ilmu. Itu padahal dia baru mencapai tingkatan yang pertama. Wa man nala shibra tsaniya saghurat ilaihi nafsuhu. Ya, wa man nala shibra tsaniya saghurat ilaihi nafsuhu. Dan seseorang yang mencapai tingkatan kedua dari ilmu, maka dia akan menganggap dirinya itu kecil. Dia akan menganggap dirinya rendah dan menganggap dirinya itu remeh. Ya, ternyata ilmu yang saya pelajari itu bukan apa-apanya, yang masih sangat jauh. Yaitu ketika dia mencapai tingkatan yang kedua.
Wa alima annahu lam yanalhu atau lam yanulhu. Wa alima annahu lam yanulhu. Dan dia mengetahui, menyadari bahwa sebetulnya dia belum mendapatkan apa-apa dari ilmu. Wa amma syibaru tsalitsu, dan adapun tingkatan yang ketiga dari ilmu, fa hayhata. Ya, maka itu sangat jauh. Ya, hayhata itu isim fi'il, ba'uda. Maka tingkatan yang ketiga itu sangat jauh. La yanaluhu. Berarti wa alima annahu lam yanalhu tadi. Ya. Lam yanalhu. Dan dia mengetahui bahwa dia belum mencapai ilmu. Wa amma syibaru tsalitsu, adapun tingkatan yang ketiga dari ilmu, fa hayhata. Maka sebetulnya sangat jauh. La yanaluhu ahadun abadan. Tidak ada seseorang pun yang akan mencapai tingkatan ketiga dari ilmu. Itu menurut Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Kita dapat melihat di catatan kaki, ini dapat dilihat di Adabud Dunya Waddini. Yang kitab beliau Adabud Dunya Waddin, safhata sab'in wa khamsina ila safhati tis'in wa khamsina. Pada halaman 57 sampai 59 bi tasarrufin, dengan sedikit perubahan. Kemudian di sini juga ada tambahan li anna man dakhala fi syibri tsalithi alima annahu ma ya'lamu. Karena barang siapa yang masuk ke tingkatan ketiga dari ilmu, dia akan menyadari bahwa sebetulnya dia tidak mengetahui apa-apa. Ini dapat dilihat pada Hilyatu Thalibil Ilmi. Ya, Hilyah Thalibul Ilm, buah karya Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa khamsina, pada halaman 57. Kemudian kita lanjutkan. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yaitu Adabut Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wattanadzufu fil badani wal libsati. Atau karena sebelumnya kal hilmi berarti wattanadzufi fil badani wal libsati. Yaitu menjaga kebersihan badan dan pakaian. Maka ini merupakan sifat yang seharusnya ke-8. Ya, ke-8. Karena hilm, sabar, jud, tolaqatul wajal, al-wara', kemudian waqar, tawadu'. Harusnya as-samin ini. Yaitu menjaga kebersihan badan dan pakaian. Beliau memberikan subjudul as-sabi'u, atau mungkin yang lebih tepat as-saminu, al-inayatu bil badani wal madhhari. Yaitu selayaknya seorang guru, pengajar atau ustadz itu memperhatikan ya, kebersihan badan dan juga penampilan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadhihi isyaratun muhimmatun wa laftatun jamilatun. Ucapan ini itu merupakan isyarat yang penting dan juga sikap yang indah. Ya, bahwa seorang pengajar itu selayaknya memperhatikan kebersihan badan dan juga pakaian. Mengapa? Li'anna inayatal mudarrisi bi badanihi wa madhharihi matlabul ilmi. Maaf. Li'anna inayatal mudarrisi bi badanihi wa madhharihi matlabun 'azimun. Karena seorang guru itu menjaga dan peduli terhadap badannya dan juga penampilannya, itu merupakan suatu perkara yang agung. Dallat alaihi umumatus syari'ati.
di mana itu ditunjukkan, ya dalil-dalilnya itu adalah keumuman syariah. Kita tahu bahwa syariat itu mencintai kebersihan dan juga mencintai keindahan. Ada begitu banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Karena keumuman tersebut, ya maka selayaknya seorang guru atau pengajar yang mengajarkan ilmu itu memperhatikan kebersihan dan keindahan badan dan juga penampilannya. Waja'at tanbihu alaihi fi kutubi adabil alimi wal muta'allimi. Dan telah datang ya perhatian dan peringatan mengenai hal tersebut, yaitu sudah selayaknya seorang guru itu memperhatikan kebersihan badan dan penampilannya pada kitab-kitab mengenai adab-adab seorang pengajar atau seorang ulama dan seorang penuntut ilmu. Contohnya apa? Mithli al-Jami'i. Ya, dapat dilihat pada kitab Al-Jami' lil Khatibil Baghdadi. Buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Fi fusulin mutawaliyatin. Pada pasal-pasal yang berurutan. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, undur Al-Jami'ah. Ini dapat dilihat di kitab Al-Jami' tadi, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhat athnataini wa sab'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 372. Kita kembali ke atas. Fayan bagi lil mudarrisi. Maka sudah selayaknya bagi seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz, sawa'an fi durusil masjidi awil madarisin nidhamiyati, ya sama saja, apakah guru tersebut, ustadz tersebut itu mengajar dars atau pelajaran-pelajaran di masjid, atau ustadz guru pada sekolah, ya, atau universitas keislaman yang terstruktur kurikulumnya. Apa yang harus diperhatikan? An yu'na bimadhharihi wa libasihi wa raihati badanihi. Maka sudah selayaknya bagi seorang ustadz, seorang pengajar, seorang ulama itu memperhatikan penampilannya dan juga memperhatikan badannya. Memperhatikan penampilan, memperhatikan pakaiannya, dan memperhatikan, aroma atau bau badannya. Ini merupakan peringatan bahwa seorang guru, seorang ustadz itu hendaknya jangan sampai mungkin penampilannya terlihat acak-acakan, atau pakaiannya mungkin tidak bersih, atau mungkin badannya, memiliki bau yang tidak sedap. Seorang pengajar harus memperhatikan hal tersebut. Mengapa? Fadzalika ad'a lil qubuli wal ihtirami min jihatin. Maka seorang guru itu kalau memperhatikan kebersihan badan dan penampilannya dan baunya, maka itu akan lebih menyebabkan atau lebih menarik penerimaan ilmu tersebut. Dan juga lebih dekat pada penerimaan. Itu dari satu sisi. Min jihatin, dari satu sisi. Maka seorang guru yang penampilannya bersih, kemudian pakaiannya juga bersih, badannya bersih, itu akan lebih mudah untuk diterima. Dan juga akan lebih mudah untuk dimuliakan. Dan kita tahu bahwa jika seorang murid memuliakan gurunya, itu lebih mudah bagi mereka untuk menerima ilmu. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang lain, waliyakuna qudwatan litullabihi fi hadhihi sifati. Dan juga jika seorang guru, ustadz itu menjaga penampilannya, kebersihan badannya, itu akan menjadi teladan bagi murid-muridnya dalam sifat ini, yaitu sifat menjaga kebersihan dan penampilan badan. Min jihatin ukhra, ini dari sisi yang lain.
Qala al-Maimuniyu, ya berkata al-Maimuni, ya ini mungkin yang dimaksud Ibrahim al-Maimuni asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau itu memuji seorang ulama dari sisi penampilannya. Ya, beliau mengatakan, ma a'lamu anni ra'aitu ahadan andhafu badanan. Ya, tidaklah aku ketahui ya, dari seseorang yang pernah kulihat yang lebih bersih badannya. Wala asyaddu ta'ahudan li nafsihi. Dan juga tidak ku ketahui seseorang yang lebih kuat penjagaannya pada dirinya. Fi syaribihi, ya, dalam minumannya, wa sya'ri ra'sihi, dan juga menjaga rambut yang ada pada kepalanya, wa sya'ri badanihi, dan juga menjaga rambut yang ada pada badannya. Wala anqa thauban bisyiddati bayadin. Dan juga aku tidak mengetahui ada seseorang yang lebih murni, ya lebih suci bajunya dengan warna putih. Ya, artinya belum pernah aku lihat orang yang lebih putih bajunya, lebih bersih bajunya, min Ahmad bin Hambalin. Dari Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi Al-Maimuni rahimahullahu ta'ala di sini melihat atau berpendapat mengeluarkan ungkapan bahwa orang yang beliau ketahui yang paling bersih badannya, yang paling kuat penjagaannya pada dirinya dalam minumannya, rambut kepalanya dan rambut badannya, dan juga orang yang paling putih bersih bajunya, itu adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ini pujian terhadap penampilannya. Dan kita mengetahui Al-Imam Ahmad itu adalah ulama yang sangat besar. Ya, muhaddits, ahli hadis, kemudian ahli fiqih. Ya. Dan ternyata beliau menjaga penampilannya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Siyaru A'lamin Nubala'i. Ya, pada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ini kitab mengenai ya, tokoh-tokoh. Buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallad Al-Hadiya Asyara, pada jilid ke-11, Safhata Thamanin wa Mi'ataini, pada halaman 208. Kita kembali ke atas. Nah, di sini wa 'alal mudarrisi fi babiz zinati an yantabiha li amroini. Nah, ini batasannya. Walaupun tadi dikatakan seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama itu selayaknya memperhatikan penampilannya, memperhatikan badannya, tapi di sini wa 'alal mudarrisi fi babiz zinati an yantabiha li amroini. Akan tetapi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama dalam perkara berhias ini itu hendaknya memperhatikan dua perkara. Ya, ini juga menjadi judul 'alal mudarrisi fi babiz zinati an yantabiha li amroini. Ya, hendaknya bagi seorang pengajar dalam perkara berhias itu memperhatikan dua perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, al-iltizamu bid-dawabitish syar'iyyati wal adabil mar'iyyati. Ini penting. Ya, bahwa dalam seorang guru itu berhias, memperindah dirinya, itu tetap harus memperhatikan batasan-batasan syar'i. Ya, tetap yang menjadi hakim utama itu adalah batasan syar'i. Jangan sampai kita memperindah diri itu melanggar batasan syariat. Wal adabil mar'iyyati, dan juga memperhatikan adab-adab yang telah diperhatikan. Jangan sampai kita dalam berhias itu melanggar adab. Ya. Contohnya apa? Fayahdharu isbalal libas. Fayahdharu isbalal libasi. Ya, fayahdharu isbalal libasi.
maka hendaknya seorang pengajar itu waspada dari berlaku isbal. Ya, dari memanjangkan pakaian melewati mata kaki. Karena kita mengetahui kalau sampai memanjangkan pakaian dengan mata kaki, ya walaupun ada khilaf mengenai apakah dilakukan dengan kesombongan atau tidak, tetapi seorang pengajar hendaknya mengetahui ancamannya itu sangat besar. Dan dia akan menjadi teladan bagi muridnya, maka hendaknya dia memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai dia isbal dalam berpakaian. Au halqal lihyati, atau juga memangkas jenggot. Seorang pengajar itu hendaknya memperhatikan hal tersebut. Dia harus waspada, jangan sampai dia itu memangkas jenggotnya. Au ghaira dzalika mimma yukhillu bimadharil mudarrisi. Dan juga hendaknya waspada terhadap perkara-perkara selain hal tersebut yang itu dapat mengganggu penampilan seorang pengajar. Tentu saja dari sisi syariat tadi. Ada batasan syariat dan juga ada adab-adab yang telah diperhatikan. Maka tadi berkaitan dengan isbal dan memangkas jenggot itu berkaitan dengan ad-dawabit asy-syar'iyyah. Batasan-batasan syariat. Kemudian wa yubaiduhu an kaunihi qudwatan hasanatan litullabihi. Dan juga kalau dia tidak memperhatikan hal tersebut, dia akan menjauhkan pengajar tersebut dari keadaannya sebagai teladan yang baik bagi para murid-muridnya. Mengapa? Li'anna 'alaihi bisababi ilmihi ma laisa 'ala ghairihi. Karena pada seorang guru, seorang ustadz, karena ilmu yang dia miliki, itu ada sesuatu yang tidak ada pada selain ustadz. Kita mengetahui bahwa seorang ustadz, seorang ulama itu berbeda dengan yang bukan ustadz dan bukan ulama. Salah satunya itu adalah dalam berpenampilan. Berpenampilan itu salah satu hal yang menjadi patokan. Apa? Bahwa penampilannya itu tidak melanggar batasan-batasan syar'i tadi. Dan juga tetap dalam koridor adab yang diperhatikan. Namun tetap memperindah atau menghias diri. Kemudian ats-tsani, yang kedua, yang harus diperhatikan oleh seorang pengajar dalam berhias itu adalah al-bu'du anis tirsali fit tana'umi. Ini juga sangat penting. Bahwa seorang pengajar, barangkali karena dia memiliki, mungkin memang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama ustadz yang kaya raya, sehingga secara umum dapat membeli apapun yang dia inginkan. Namun seorang pengajar itu harus al-bu'du anilis-tirsali fit tana'umi. Al-bu'du anilis-tirsali fit tana'umi. Hendaknya menjauhkan diri dari mempertontonkan kemewahan. Walaupun seorang ustadz, seorang ulama itu kaya raya, tapi jangan sampai dalam berhias itu mempertontonkan kemewahan. Kemudian warrafahiyati, dan juga menjauhkan diri untuk mempertontonkan kemakmuran yang dia miliki. Karena kita takut bahwa jika seorang ustadz bermewah-mewahan, kemudian terlihat mempertontonkan kemakmurannya, itu ditakutkan akan sulit bagi mad'u atau murid untuk menerima ilmunya. Karena adanya rasa dengki dan lain sebagainya. Kemudian al-bu'du an wal mubalaghati fit ta'annuqi wat tajammuli. Ini juga penting.
Dan juga hendaknya menjauhkan diri dari berlebih-lebihan dalam menjaga kerapian pakaian dan juga memperindah atau memperindah diri. Jadi walaupun kerapian dan keindahan itu harus dijaga, tidak perlu berlebihan. Ya, cukup sampai batas kewajaran. Tidak perlu sangat rapi, harus sangat rapi. Atau punya standar keindahan seperti ini, tidak perlu. Ya, karena seorang ustadz, seorang pengajar itu panutan. Jangan sampai dia itu berlebihan dalam menjaga kerapian atau keindahan. Dan wa infaqil juhdi wal waqti fi mithli dzalika. Dan juga mengerahkan upaya dan menghabiskan waktu hanya untuk menjaga atau berlebihan menjaga kerapian dan keindahan. Ya, sewajarnya saja. Ya, jangan sampai kemudian ekstrim, acak-acaan, ya, tidak memperhatikan penampilan, tapi juga jangan sampai seorang yang mungkin sampai tingkatan harus memiliki penata rias, atau harus memiliki seorang yang memperhatikan pakaian yang akan dia kenakan. Ya, cukup sewajarnya saja. Kita lihat catatan kaki, ini juga dapat dilihat pada undur Hilyata Thalibil Ilmi. Dapat dilihat pada kitab Hilyah Thalibul Ilmi, buah karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Pada as-safhatar rabi'ata atau as-safhatar rabi'a asyrata. Pada halaman 14. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.